Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Harniati MSc dan Bapak Dr. Yoyon Haryanto SST MP selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Kelembagaan Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Sopian dengan nomor induk mahasiswa 02 05 18 018. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik mata kuliah organisasi dan kelembagaan agribisnis di lapangan dengan judul Organisasi dan Kelembagaan Agribisnis Petani. Pada pengumpulan data di lapangan yaitu menggunakan metode kualitatif di mana menggambarkan fenomena secara langsung di lapangan. Langsung saja mari kita ke pembahasannya. Nah, organisasi dan kelembagaan. Organisasi yang dijumpai di lapangan yaitu kelompok tani dan gapoktan, di mana para petani yang melakukan usaha tani masuk ke dalam kelompok tani dan dinaungi kembali oleh gapoktan. Pada saat di lapangan, kelompok tani yang dijumpai yaitu kelompok tani Cadot, kelompok tani Majuta Gentar, dan kelompok tani Sekar Gunung Gede. Pada ketiga kelompok tani yang dijumpai, bentuk organisasi dan kelembagaan agribisnis hanya berbentuk kelompok tani, tidak berbentuk badan usaha, baik SIPI, PT, ataupun yang lainnya. Di mana para petani melakukan usaha tani secara mandiri dengan arahan dan bantuan dari para tengkulak. Peran usaha agribisnis. Pada peranannya, usaha yang dilakukan oleh para petani yang dijumpai hanya sekedar melakukan agro input, di mana para petani yang dijumpai hanya melakukan kegiatan hulu saja, yaitu budidaya, sedangkan dalam bidang pemasaran sendiri dijual kepada para tengkulak tingkat desa, tengkulak menjual kembali kepada tengkulak tingkat kecamatan atau tengkulak besar, dan nantinya tengkulak ini akan mengirim barang kepada distributor dan pasar tradisional. Tengkulak memegang penuh kendali atas peran usaha agribisnis yang ada di wilayah Cianjur khususnya. Para petani menuturkan sulitnya akses penjualan selain menjual kepada para tengkulak. Walaupun harga yang diberikan untuk produk yang dihasilkan cenderung berubah-ubah dan tidak sesuai dengan HPP atau harga pokok penjualan. Jadi di sana itu penjualannya itu dilakukan oleh tengkulak, sementara untuk petaninya sendiri hanya melakukan budidayanya saja. Nah, adapun pola dan keterlibatan dalam usaha. Pola yang dilakukan dalam berusaha tani yang dilakukan oleh para petani pada saat di lapangan yaitu pola kontrak, di mana para tengkulak atau bandar. Maksudnya jadi di lapangan itu melakukan pola kontrak dengan para tengkulak atau bandar. Nah, hal ini dilakukan oleh para petani karena tidak adanya modal serta sulitnya akses peminjaman modal usaha. Nah, jadi para petani ini melakukan pola kontrak dengan para tengkulak untuk meminjam modal untuk melakukan usaha budidayanya. Sehingga para petani terpaksa melakukan kontrak dengan para tengkulak tuh. Jadi ini agak terpaksa ya melakukan pola kontrak ini. Nah, kontrak yang dilakukan yaitu berupa peminjaman modal dan sarana produksi yang nantinya dibayar oleh hasil panen para petani. Jadi si para petani ini meminjam modal lalu nanti akan dibayar setelah panen gitu. Jadi hasil panennya itu untuk membayar modal peminjaman. Gitu. Kontrak ini cenderung merugikan karena tidak adanya perjanjian yang formal berupa hitam di atas putih, berupa surat perjanjian, sehingga tengkulak bebas memainkan harga karena tidak adanya perjanjian yang resmi. Jadi tidak ada perjanjian terlebih dahulu secara resmi gitu. Jadi apabila mau meminjam modal nanti langsung dibayarnya
pada saat panen gitu. Dan kalau menggunakan sistem kontrak ini biasanya hasil panennya itu tidak bisa ke pihak lain, harus pada pihak tengkulak ini saja. Nah, adapun sosiogram, kelembagaan pemasaran. Nah, sosiogram adalah grafik yang menunjukkan hubungan atau interaksi individu dalam sebuah kelompok dan sekaligus dapat ditemukan pola hubungan sosial individu dengan individu lainnya gitu. Nah, bisa kita lihat, jadi ini kotak biru ini diibaratkan para petaninya. Yang kuning adalah tengkulak kampung atau desa, bintang ini bandar atau tengkulak kecamatan atau kota. Bisa kita lihat, jadi ini misalnya petani satu nih, kontraknya dengan petani A sama B nih, karena dia menjualnya itu di lapangan itu dibagi-bagi gitu. Jadi penjualannya bisa ke sini dan juga ke sini. Namun berbeda dengan yang kedua ini, dia hanya menjual pada tengkulak yang ini saja nih. Adapun ini yang petani yang bawah ini menjualnya agak jauh ke tengkulak ini, tidak melakukan penjualan pada tengkulak ini. Ya, nantinya si tengkulak ini tuh akan menjual kepada bandar atau tengkulak kecamatan atau tengkulak besar ya. Jadi sama-sama nanti akan mengirim lagi ke pihak sini. Nah, nanti dari bandar ini akan didistribusikan ke pasar tradisional ataupun distributor lainnya ya, serta catering untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun resum dan karakteristik responden petani ini yang ditemukan di lapangan. Nah, bisa dilihat. Yang pertama itu adalah produksi ya. Jadi produksi ini peran kelembagaan itu penyediaan input. Nah, jadi yang ditemukan di lapangannya itu yaitu penyediaan input produksinya itu secara mandiri itu, tidak adanya lembaga atau pihak yang menjalankan seperti tengkulak, koperasi, P3A, gapoktan ataupun kelompok tani. Jadi mereka menyediakan secara mandiri. Adapun produksi seperti pupuk, pestisida, benih, traktor atau alsin di lapangan itu ditemukan itu biasanya tuh dari tengkulak dan mandiri. Nah, jadi tengkulak ini kadang memberikan bukan memberikan, meminjamkan ya lebih tepatnya itu seperti pupuk, pestisida ataupun benih pada petani yang akan menjalankan bisnisnya gitu. Nah, lainnya ini biasanya juga ada dari pemerintah, di mana pemerintah ini biasanya melakukan bantuan-bantuan, memberikan bantuan-bantuan baik berupa pupuk ataupun benih. Nah, permodalan, penyedia modal di sini itu di lapangan ditemukan yaitu pada tengkulak dan lainnya, di mana biasanya juga tengkulak ini meminjamkan akses permodalan. Lainnya yaitu mandiri, jadi menggunakan dana sendiri. Tenaga kerja, penyedia tenaga kerja. Nah, penyedia tenaga kerja itu yaitu secara mandiri biasanya. Di lapangan itu ditemukan ya mandiri, jadi petaninya itu mencari tenaga kerja secara mandiri. Untuk lahan, penyedia lahan lainnya, di mana di lapangan ini ditemukan lahannya itu ada yang menggunakan lahan sewa, wakaf, ataupun lahan sendiri. Nah, biasanya tuh sewanya itu per musim dihitungnya. Jadi di lapangan ini ditemukan itu sewa per musim ini dihitungnya per musim tanam padi atau sekitar 3 sampai 4 bulanan gitu. Adapun irigasi atau penyediaan air irigasi yaitu kelompok tani dan lainnya. Nah, kelompok tani itu biasanya berbondong-bondong nih ke saluran air, terus bikin bendungan gitu ya. Di bendung airnya
untuk mengairi kebun mereka. Dan juga ada bantuan dari desa, yaitu untuk irigasi ini seperti pembangunan irigasi ya, jadi menggunakan tembok jadi biar lebih kokoh. Adapun kegiatan usaha tani seperti penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Nah, ini dilakukan secara mandiri ya. Jadi para petani melakukannya secara mandiri. Pengolahan ini lembaganya yaitu tengkulak dan lainnya di sini yaitu mandiri. Nah, pemasaran hasil biasanya di lapangan itu ditemukan ke tengkulak dan biasanya dijual sama petani itu ke penjual sayur keliling. Jadi ada yang ke tengkulak langsung karena sudah adanya kontrak gitu. Ada juga yang menjual ke penjual sayur keliling. Jadi si penjual sayur kelilingnya ini datang langsung ke lahan milik petani. Nah, adapun teknologi dan informasi ya, penyedia informasi, teknologi, pasar, harga, produksi, dan lain-lain ini tengkulak dan lainnya di sini yaitu YouTube serta peran penyuluh. Jadi tengkulak juga berperan dalam menyediakan teknologi dan informasi. Penyuluh juga berperan pada hal ini. Nah, produksi. Untuk lebih dasar mari kita jelaskan. Produksi yang dilakukan oleh para petani pada usaha agribisnis ini tidak lepas dari bantuan pemerintah dan tengkulak yang berperan sangat penting pada penyediaan input produksi seperti pupuk, pestisida, benih, dan juga alsintan. Para petani biasanya dibantu peminjaman oleh tengkulak. Nah, itu jadi peminjamannya dibantu oleh tengkulak. Terkait input produksi ini seperti peminjaman pestisida dan MPHP atau mulsa plastik hitam perak yang nantinya akan dibayar dengan menggunakan hasil panen. Sementara itu, pemerintah membantu menyediaan input produksi berupa bantuan subsidi pupuk, sedangkan untuk selebihnya disediakan oleh para petani. Akses permodalan. Modal memang bukan hal yang pertama dalam menjalankan usaha, tetapi permodalan sangat penting untuk menjalankan suatu usaha. Dari hasil pengamatan di lapangan, permodalan para petani diberi pinjam oleh para tengkulak yang akhirnya membuat suatu perjanjian non formal. Jadi ada suatu perjanjian non formal ya tadi. Jadi udah kalau mau pinjam nanti bayarnya pakai hasil panen ya gitu. Tapi ada juga yang menggunakan permodalan secara mandiri karena enggan menjalin kontrak dengan tengkulak. Jadi ada juga yang menggunakan modal sendiri. Permodalan cukup sulit didapatkan oleh para petani, di mana para petani terpaksa meminjam kepada tengkulak dengan pembayaran melalui hasil panen. Pada saat di lapangan pihak desa setempat tidak ada koperasi simpan pinjam dari BUMDesnya, sehingga jalan terakhir bagi para petani yaitu tengkulak. Nah, jadi kemarin itu sempat datang juga ke desa yang ada di sekitar petani gitu. Setelah ditanya-tanya ternyata tidak ada koperasi simpan pinjam dari badan usaha milik desanya sendiri. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan, para petani akhirnya terpaksa meminjam permodalan kepada tengkulak. Nah, tenaga kerja yang membantu para petani yaitu tenaga kerja serabutan atau harian yang dipekerjakan secara mandiri oleh para petani menjalankan usaha menjalankan usaha budidayanya. Jadi si petani ini mencari para tenaga kerja serabutan atau harian gitu dalam untuk menjalankan usahanya gitu. Petani juga biasanya itu bekerja gitu
sebagai tenaga kerja serta istri yang membantu dalam melaksanakan usahanya. Jadi kadang ada yang bantu seperti istri ataupun anak-anaknya. Bisa dilihat tenaga kerja ini tenaga kerja serabutan, istrinya ini istri dari petani, dan ini bawa petaninya lagi bekerja gitu. Nah, lahan yang digunakan oleh para petani di lapangan ini merupakan ada yang lahan sendiri dan juga lahan sewaan serta lahan wakaf gitu. Lahan sewaan yang dipakai itu usaha oleh para petani itu menggunakan lahan sewaan dengan pembayaran 1 tahun sekali dan sewa per musim padi itu kan, atau setiap 3 bulan sekali dilakukan transaksi pembayaran sewa lahan. Ini bisa dilihat di ini lahan sewaan. Irigasi. Penyediaan air yang ada pada lokasi yaitu mengandalkan air sungai, yang dimana air sungai berasal dari air irigasi yang berasal dari Rawapeti. Jadi nama sungainya itu, sumber irigasinya itu Rawapeti itu. Irigasi ini tidak dikelola oleh siapapun, hanya oleh masyarakat yang memiliki lahan saja. Jadi kan kelompok tani ini jadi mengurus si sumber air ini untuk mengairi lahan mereka, serta ada campur tangan dari pihak desa. Bisa dilihat ini airnya, air irigasi terus digenang pada lahannya. Nah, kegiatan usaha tani mulai dari penanaman, pemeliharaan, sampai pemanenan dilakukan oleh para petani. Pemeliharaan biasanya melalui penyiangan gulma, penyemprotan pestisida, penanaman ulang. Sementara pemanenan dilakukan oleh petani dan dikemas pada karung dan kantong sayur. Nah, bisa dilihat ini lagi panen nih, lagi kerja, ini lagi sanitasi, ini lagi melakukan pemanenan. Ini pada timunnya, ini pada tanaman hias. Pengolahan hasil pertanian nih yang telah dilakukan pemanenan hanya pengemasan saja ke dalam karung dan juga kantung sayur. Tidak dilakukan sortir terlebih dahulu, karena nantinya disortir di tengkulak dengan cara mengurangi bobot per karung itu sebesar 2 kg per karung. Selebihnya akan dikemas dan disortir oleh pengepul atau tengkulak. Nah, jadi dimasukkan ke karung, dimasukkan langsung ini timun dan cabai. Untuk timun ini dikurangi nantinya oleh tengkulak, ditimbang lalu dikurangi sebanyak 2 kg. Katanya sih ini tuh sortir gitu kan. Sortirnya itu dengan cara dikurangi 2 kg. Nah, ini ada juga cabai. Untuk cabai dimasukkan pada kantung sayur tapi tidak dilakukan pengurangan. Pemasaran hasil dilakukan secara tradisional, yaitu dengan dijual kepada tengkulak dan lainnya, seperti WO dan pedagang sayur keliling. Untuk WO ini yaitu pada tanaman hias ya. Biasanya yang dijual kepada tengkulak adanya kontrak bekas peminjaman modal usaha tani, di mana dibayar oleh hasil panen. Tengkolak nantinya akan datang menggunakan kendaraan untuk mengambil hasil panen petani, sehingga petani itu tidak perlu mengantarkan hasil produksinya. Jadi biasanya kemarin tuh panen, udah panen ditaruh aja di pinggir jalan, nanti pihak tengkulak ini akan mengambil hasil panen petani di jalannya. Teknologi dan informasi. Teknologi yang digunakan dan informasi yang didapat berasal dari tengkulak yang memberi arahan secara langsung. Jadi tengkulak di sini tuh ada baiknya juga ya, memberikan arahan secara langsung, kayak oh ini nih Pak, yang bagus tuh caranya tuh ABC gitu. Sedangkan untuk penyuluh tuh biasanya memberikan informasi, tetapi bukan pada tanaman hortikultura,
melainkan pada tanaman padi, sehingga kurang efektif ya, jadi kurang terpakai, dan dari pihak desa tidak adanya tindak lanjut. Jadi desa ini kurang berperan pada para pihak petani. Adapun karakteristik responden. Nah, di lapangan sendiri ditemukan petani ini umur 30 sampai 40 tahun ini sebanyak 48%. Jadi hasil data ini dari 15 orang petani gitu. Jadi kebanyakannya itu 48% ini petani yang usianya itu 30 sampai 40 tahun. Nah, untuk usia 41 tahun sampai 50 berada di 29%. Untuk petani di jangka usia 51 sampai 60 tahun ini 17%. Dan petani yang usianya 60 sampai 70 tahun yaitu sebanyak 6%. Jadi data ini diambil dari hasil pengamatan di lapangan sebanyak 15 orang petani di Kecamatan Cianjur. Adapun pendidikan formal nih. Jadi ada juga yang tidak melakukan pendidikan formal yaitu sebanyak 17%. Yang 6 tahun melakukan pendidikan formal atau sekitar sampai SD aja ya, 6 tahun itu 25%. Adapun yang 9 tahun atau SMP ya 50%. Jadi hampir setengah dari data responden ini 9 tahun yang melakukan pendidikan formalnya. Adapun yang melakukan pendidikan selama 12 tahun nih atau setara SMA, SMK nih, yaitu 8%. Adapun pendidikan non formal nih, pendidikan non formal itu kayak pelatihan gitu dan lainnya gitu. Ini yang melakukan pendidikan non formal ini 0 sampai 5 kali ini lebih banyak nih, ada 10 orangan nih. Di banyaknya di 10 sampai 20 kali hanya 1 orang ya. Dan 21 sampai 30 ini 1 orang juga. Nah, adapun keikutsertaan organisasi. Nah, organisasi di sini tuh bisa kelompok tani ataupun paguyuban para petani ataupun gapoktan gitu ya. Jadi yang mengikuti ini cukup banyak ya. Dari data respon yang diambil itu sebanyak 83% ini melakukan keikutsertaan organisasi baik kelompok tani ataupun gapoktan. Nah, sementara 17%-nya ini tidak mengikuti organisasi. Nah, ini adapun lama berusaha tani nih. Dari 1 sampai 20 tahun ini ditemukan 5 orangan nih, 1 sampai 20 tahun. 21 sampai 30 tahun yang melakukan usaha tani ini ada 4 orang. 31 sampai 50 tahun ada 3 orang. Jadi paling banyak ini hanya 1 sampai 20 tahunan saja. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.